dibikinnya 10 orang anggota komisi. Ya kan? 5 jenderal polisi, bintang 4. Ya, Bintang 4 ya. semua. Bintang 4 semua. Sedangkan yang sipil, ya, bintang 4 juga. Saya bercanda. Ini kalau Mahfud bintangnya 10 ini saya bilang. Dia HMI 1 bintang, tapi dia juga NU 9 bintang. Jadi 10. Ini sudah bolak-balik. 2012 dulu, pertama kali ada demo hakim di sepanjang sejarah umat manusia, rasanya belum pernah ada catatan hakim demo. Ya, ya. 2012 waktu zaman SBY, kebetulan banyak mahasiswa saya yang ikut demo itu. Datang sama saya, lalu saya ajak ke Menpan. Nah, di Menpan diskusi, kesimpulannya udah gini aja Pak, dibikin PP tentang pejabat hakim sebagai pejabat negara, supaya dia dapat tunjangan kehormatan sebagai pejabat negara. Nah, 2012 alhamdulillah selesai itu naik penghasilannya. Tapi sampai 2024 ternyata angkanya nggak berubah begitu aja. Demo lagi. Maka dinaikkan lagi jadi. Tapi tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi gaji naik itu tidak otomatis menyelesaikan sistemik permasalahan yang ada. Kita jumpa kembali dalam Quo-Vadis Indonesia. Kali ini kita mendapat tamu istimewa, Profesor Jimli As-Siddiqi. Sahabat lama, kawan lama, guru besar hukum tata negara, dan ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama. Ini luar biasa nih, sebagai founders ya, dari Mahkamah Konstitusi. Tapi juga banyak jabatan lain, ketua DKPP ya. Dan saya nggak tahu kalau disebutkan satu demi satu akan banyak sekali. Tapi yang saya paling ingin kemukakan dalam kesempatan ini adalah Pak Jimli ini adalah penulis buku hukum tata negara yang paling produktif di Indonesia. Tidak ada ahli hukum, apapun dia, tata negara, pidana, atau perdata yang bisa menulis mungkin sudah 100 buku, Pak Jimli. Belum ya, hampir. 82. Bayangkan 82 buku hukum tata negara yang ditulis oleh Profesor Jimli dalam berbagai perspektif. Kita ini sedang dalam keadaan galau melihat perubahan iklim, climate change. Nah, Pak Jimli menulis buku Konstitusi Hijau. Green Constitution. Nah, jadi penaruhan Green and Blue Constitution. Green and Blue Constitution. Jadi luar biasa ya. Perspektif yang dikembangkan, dibangun oleh Pak Jimli. Dan saya juga selalu menggunakan bukunya Pak Jimli dalam bahasa Inggris yang di luar negeri disebut Casebook and Materials. Nah, ini saya selalu pakai setiap kali dalam paper saya, dalam pertemuan dengan klien-klien saya, dan sangat useful, sangat berguna. Nah, yang paling mutakhir, paling anyar adalah jabatan Pak Jimli sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selamat datang, Profesor Jimli. Apa kabar? Kabar baik. Senang sekali udah bisa ketemu di sini ya. Dulu pernah Pak Jimli datang ke sini, tapi ini kali kedua. Ya, kali kedua datang ke sini. Tapi belum podcast. Belum podcast. Nah, saya ingin memulai ini, Pak Jimli. Perjalanan kita tahun 98, 99, 2000, 2001 ketika kita melakukan amendment Undang-Undang Dasar 45. Saya ingat Pak Jimli berada di panitia ad hoc, PAH ya, di MPR. Saya itu di koalisi konstitusi baru. Jadi Pak Jimli meramu konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar 45 dengan amendmentnya. Kami juga memberikan satu masukan terhadap apa yang terjadi dalam proses itu. Dan saya pribadi cukup puas, walaupun tidak sempurna, tapi saya merasa itu adalah achievement yang luar biasa dari bangsa ini. Mengubah Undang-Undang Dasar 45 versi yang lama ke Undang-Undang Dasar 45 versi yang baru. Nah, bagaimana Pak Jimli melihat itu? Ya, kita bersyukur ya, bahwa selama 4 tahun, 99 sampai 2002, sebenarnya ini konstitusi baru, karena secara material jumlah yang berubah itu 300%. 300%. Yang asli tidak mengalami perubahan cuma 25 ayat, 25 ketentuan.
Selebihnya 199 baru semua. Hmm. Jadi boleh kita sebut ini sebetulnya konstitusi baru. Cuma takut kualat kita, maka namanya tetap 45, ya kan? Nah, semula disepakati, oke kita bikin sistem adendum, ya, lampiran. Maka jadilah namanya tetap malah dipertegas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi kontennya luar Baru biasa. sama sekali. Salah satu yang paling banyak kontennya itu human right. Ya. Semua instrumen human right international ya kita adopt, masukin semua. Iya. 28A sampai J. Iya. Betul. So saya suka bilang dari sudut pandang human right, Undang-Undang Dasar 45 pasca reformasi itu one of the most modern constitutions in the world. Karena antara lain itu. Begitu juga beberapa ide-ide baru kayak MK, Komisi Yudisial. Nah, itu kita Masukkan di sana. ya adopt. Saya kira tentu ya ini kan sudah 26 tahun. Ya. Selama 26 tahun atau 27 tahun kita mempraktekkan konstitusi baru ini dengan nama lama. Ini kan baik untuk dievaluasi. Betul. Makanya saya sengaja mendorong teman-teman di MPR itu untuk mulai berpikir tentang perubahan kelima. Malah secara khusus saya bikin buku. Oke. Menuju perubahan kelima Undang-Undang Dasar 45. Begitu terbit, saya ada jadwal ketemu Ibu Mega. Saya bawa tuh buku. Waduh, dia senang sekali. Bu, saya bilang, kalau ide perubahan konstitusi hanya menghidupkan GBHN, itu gampang, Bu. GBHN itu simbolik penting sekali. Tapi saya bilang kan sudah ada RPJM, RPJP. Nah gitu loh, dalam bentuk undang-undang. Tapi kalau menurut saya ini sekalian aja kita evaluasi menyeluruh. Jadi jangan cuma GBHN, saya bilang. Dia setuju itu. Nah dia tertarik kan. Nah tinggal nanti didiskusikan lah. Maka saya nulis buku itu, saya bagi ke K3. Dan saya udah dijanjikan mau diundang oleh Badan Pengkajian MPR. Oh. Membahas buku saya itu. Oke, siap saya bilang. Iya dong. Ya. Supaya jangan mengikuti keinginan orang marah yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dulu kan ada dua kutub tuh. Betul. Kembali ke Undang-Undang Dasar Iya. yang dulu tidak mau berubah sedikit pun. Satu lagi, Todong Mulya Lubis dan kawan-kawan minta diganti sama sekali. Kita ambil di tengah kan. Nah, gitulah kira-kira. Tapi memang perubahannya sangat signifikan. Sangat. Luar biasa. Ya. Kalau disebut tadi 300%, Ya. ya saya nggak tahu, mungkin juga lebih. Nah, tapi yang pasti adalah amandemen yang kita lakukan selama 4 kali, Pak Jimli, itu melahirkan arsitektur ketatanegaraan yang baru. Ya. Jadi banyak sekali badan-badan, lembaga-lembaga yang dibentuk, ya. Dan kalau kita ibaratkan rumah, ya, ini arsitektur yang melahirkan satu rumah yang baru buat Indonesia. Nah, tapi Pak Jimli mengatakan, kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Amendment kelima, ini yang dikatakan Pak Jimli. Nah, tapi apa itu tidak akan membangunkan macan tidur? Ada yang marah, ada yang tidak suka, ya kan? Ini pasti akan terjadi. Iya. Karena ini bola liar, bola panas. Nah, apakah tidak diantisipasi, Pak Jimli? Ya, sebenarnya sudah ada dalam tanda petik semacam kesepakatan. Waktu masih di pemerintahan yang lalu. Ya. Mau diadakan perubahan kelima. Tapi salah satu yang paling menonjol itu soal GBHN itu. Oke. Ya kan MPR menetapkan garis besar haluan Haluan negara. negara. Lalu diubah namanya pokok-pokok haluan negara gitu loh ya. Ya. Nah, ada sepakat gitu. Tiba-tiba muncul isu 3 periode. Nah, gitu kan. Lalu ketua DPD itu mengusulkan supaya ada calon independen. Karena dia non partai, dia pengen jadi calon juga. Oh, Nah, jadi melebar karena saya tahu tuh ketua DPD-nya. iyalah. Nah, jadi akhirnya pimpinan MPR dan ketua-ketua fraksi sepakat ya udah dah kita tunda aja. Nah, gitu. Makanya ditunda. Nah, tapi sesudah terpilihnya presiden baru kan masih ada waktu 7 bulan tuh Ya. dari sampai 20 Oktober.
satu hari saya ada kesempatan berdialog dengan Pak Jokowi. Saya bilang, Pak Jokowi, bagaimana kalau 7 bulan dimanfaatkan untuk perubahan kelima, tapi jangan hanya urusan GBHN. Nah, yang kedua, takut melebar itu kan udah selesai. Iya. Kalau sebelum pilpres, sebelum pemilu, takut melebar. Ini kan nggak lagi 7 bulan. Akhirnya, coba dia tertarik. Nah, saya bilang juga sama Pak SBY. Saya bilang juga Pak Prabowo waktu masih Menhan. Lalu ada semacam pertemuan antara Pak Prabowo, waktu itu masih Menhan kan? Iya. Nah, kan waktunya 7 bulan lama itu. Ya lumayan lama. Akhirnya Pak SBY mengusulkan, setuju saya, cuma jangan sekarang. Terlalu pendek waktunya. Ya kan? Akhirnya disepakati, ya udah dah, nggak usah dulu. Nah, sekarang sudah dilantik presiden, ya, ada kesibukan lain lagi. Iya, iya. Nah, jadi saya bilang sama Ketua MPR, pertemuan pertama dengan dia, setelah jadi Ketua MPR tuh, saya bilang, ya dibuka dong ruang publik. Biar aja ada yang melebar sana, ada yang bertengkar. Tapi mempertengkarkan public policy. Itu bagus untuk demokrasi. Nggak usah dihalang-halangin, itu biasa aja. Nanti ada komprominya. Nah, gitu loh kira-kira. Saya mau tanya Pak Jimli, kalau kita melakukan perbaikan yang menyeluruh, amendment kelima, seperti katakan Pak Jimli. Nah, ini kan artinya kita sudah melakukan assessment bahwa ada yang tidak fungsional, tidak efektif dalam Undang-Undang Dasar versi amendment sekarang ini. Saya hanya menduga-duga apakah itu DPD, misalnya, Salah satu. Dewan Perwakilan Daerah, apakah itu Komisi Yudisial, apakah ada badan yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45, yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya nggak tahu misalnya Komisi Pemilihan Umum misalnya, atau Komnas HAM misalnya, Pak Jimli. Apakah Komnas HAM itu, ya sebetulnya levelnya di undang-undang atau di undang-undang dasar. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini masalahnya. Mungkin Pak Jimli bisa share kepada kita, apa sih sebetulnya weaknesses, kelemahan-kelemahan Undang-Undang Dasar 45 versi amendment ini. Apakah DPD, apakah KY, apakah yang lain ya. Kalau itu DPD dan KY, kenapa kita tidak empower mereka? Ya kan? How to empower DPD and KY untuk bisa lebih fungsional. Nah, bagaimana Pak Jimli? Ya, itu antara isu-isu yang penting gitu ya. Ya, termasuk KY itu. Dulu kan kekuasaan kehakiman kita buat satu atap. Ya. Kebetulan saya ikut anggota Iya. di satu atap itu. Ketuanya Pak Hartarto. Ya. Bang Buyung ikut situ, Pak Ismail Suni ikut juga. Nah, yang kesimpulannya, Kementerian Kehakiman yang dulu Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Peradilan pindah ke Mahkamah Agung. Peradilan Agama pindah ke Mahkamah Agung. Jadi kekuasaan kehakiman itu satu atap di Mahkamah Agung. Ya. Kan gitu kan? Ya. Nah, tapi ini kan harus dievaluasi hasilnya Ya. selama 26 tahun ini. Saya curiga ini. Kenapa curiga? Curiganya adalah satu atap itu membuat kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung, ya kan, menjadi kekuasaan kehakiman yang merdeka, tapi secara struktural. Tapi secara fungsional, hakim-hakimnya, orang per orang hakim, dalam menangani perkara, apa menjadi lebih independen atau malah tidak. Nah, kalau menurut saya, ini bagian yang harus dievaluasi. Bahwa sistem komando di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sangat sentralistis. Presiden saja tidak punya kemampuan, kewenangan mengangkat dan memberhentikan gubernur karena ada pilkada, mengangkat memberhentikan bupati wali kota karena ada pilkada. Tapi yang namanya ketua Mahkamah Agung itu dia punya minimal 2 gubernur di setiap provinsi, yaitu ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan tinggi agama. Di tingkat kabupaten kota minimal 3 dia punya bupati wali kota, pengadilan agama, pengadilan tun, dan pengadilan negeri. Yang nasib mereka naik turunnya promosinya itu di tangan Ketua Mahkamah Agung. Maka ini membentuk struktur dan kultur
sentralistis. Persoalannya, apakah itu berakibat positif kepada independensi fungsional hakim? Menurut saya enggak. Nah, ini bagian dari yang harus dievaluasi. Yang kedua, kita membentuk komisi yudisial. Maksudnya untuk membuat external scrutiny di bidang etika kehakiman biar independen keluar. Nah, tetapi dalam praktek 26 tahun, ternyata pengawasan internal masih ada di lingkungan Mahkamah Agung. Maka kalau ada masalah kode etik, ini join antara KY dengan Mahkamah Agung. Jadi membazir nih KY. Nah, jadi ini termasuk yang harus dievaluasi. Gitu loh. Nah, hal di bidang lembaga legislatif, itu kan kita bandingkan dengan seluruh dunia. Cuma ada 2 sistem. Unikameral atau bikameral. Kita ini trikameral. Kan? Nah, kenapa jadi 3 lembaga? Karena MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Kalau di Amerika, Congress consists of lembaganya, the House of Representatives and the Senate. Jadi bukan orangnya. Nah, kita ini orangnya. Rangkap jabatan anggota DPR dan anggota DPD menjadi anggota MPR. Sehingga dia menjadi lembaga ketiga, trikameralisme. Nah, sementara DPD, karena dulu waktu kita mau bikin itu, idenya kan bikameral, ya kan? Operating satu dengan yang lain. Nah, tapi komprominya, ya sudah dah, kita bikin DPD, tapi kewenangannya lemah. Ternyata bukan lemah, Pak. Saya kan berusaha menjadi anggota DPD. Pernah jadi anggota DPD. Maksudnya mau saya perbaiki. Ternyata nggak bisa diperbaiki dari dalam. Karena apa? Karena tidak ada satupun keputusan DPD itu mengikat dalam mekanisme bernegara. Gitu loh. Jadi dia sibuk sekali. Tapi nggak ada yang mengikat. Nah, ini yang maksud saya perlu kita benahi juga. Gitu loh. Jadi isu-isu begini ini, saya sudah tulis itu sebagai masalah yang perlu diperdebatkan. Jadi kita mesti baca buku Profesor Jimli ini. Menuju perubahan kelima. Perubahan kelima, ya. Karena di situ diuraikan semuanya, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk pada buku Profesor Jimli, nah saya ingin tanya nih, ini banyak yang bicara mengenai polisi sekarang. Polisi. Ya. Nah, kalau kita melihat arsitektur ketatanegaraan, gak usah perubahan kelima lah, ya. Versi yang sekarang aja. Di mana letak polisi dalam arsitektur ketatanegaraan kita? Nah, kalau kita rubahnya begini nih Pak Jimli. Kalau rumah itu kan ada pintu, ada jendela, ini kan kalau kita ngomong arsitektur. Nah, ini polisi ini di mana nih? Di pintu, di jendela, atau di dapur, atau apa nih? Nah, itu kan waktu kita reformasi saking emosinya, ya kan, yang diperjuangkan pokoknya dipisah antara TNI dan Polri. ABRI dipisah menjadi TNI Polri. Sudah dipisah, dah selesai gitu aja. Internal TNI nggak diperbaiki, internal polisi tidak diperbaiki. Ya masih. Nah, ini juga bagian yang harus dievaluasi. Kalau saya sih di buku-buku saya bikin begini Pak Dodong. Saya bukan mengoreksi ya, melanjutkan teorinya Montesquieu, trias politica. Sekarang ini abad ke-21, dia kan menulis itu abad 18, tahun 1748. Jadi menurut saya trias politika sekarang harus diganti quadrupolitika. 4 cabang kekuasaan. Tapi saya bagi 2, makro quadrupolitika dan mikro. Yang makro itu state, civil society, market, and the media. Pada abad 20 media itu disebut fourth estate of democracy, tapi dihitungnya dari eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media. Menurut saya media tetap di nomor 4, tapi sebutannya bukan eksekutif, legislatif, and the media, tapi state, civil society, market, and the media. Ya, apalagi media sekarang, medsos makin berpengaruh sekali dalam kehidupan. Nah, tapi di bidang yang mikro structure of power, tetap eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. Nah, yang cabang campuran ini ada 2 yang suka saya kasih contoh. 1 KPU, 2 Polri.
Menurut saya ini harus berada di cabang keempat. Oke. Karena apa? KPU itu, karena presiden itu adalah peserta pemilihan umum terutama periode kedua. Dan 1 abad pertama besar kemungkinan presiden kita itu kalau tidak ada masalah terlalu serius, itu besar kemungkinan 2 periode. Ya. Karena budaya masih feodal, institusi politik belum kuat. Nah, kalau itu periode kedua, KPU itu ya kan tidak boleh berada di bawah pengaruh dari peserta pemilu. Ya. DPR adalah peserta pemilu. Tidak boleh juga dia berada di bawah pengaruh DPR. Nah, sedangkan kekuasaan yudikatif itu kan mengadili proses sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu. Jadi KPU itu harus berada tersendiri. Oke. Nah, hal yang sama dengan polisi. Polisi. Oke. Jadi kalau menurut saya polisi itu harus dikonstruksi Oke. sebagai cabang sendiri. Oke. Dia tidak boleh mentang-mentang. Nah, ini menarik nih Profesor Jim. Ya, ya. Kan? Ini kuliah hukum tata negara yang Ah. penting sekali untuk kita semua. Nah, kalau tadi mendengar penjelasannya Pak Jimli, ada hal-hal yang tidak dikerjakan pasca amendment itu. Ya. Tadi kita bicara polisi. Nah, salah Atau satu mungkin bukan tidak tapi belum ya. dikerjakan. Atau ini kan kalau bicara mengenai polisi kan selalu dipersepsikan ya sebagai organisasi yang berwatak militer. Wataknya nih, mindsetnya ya. Nah, apakah ini residu dari zaman Orde Baru? Apakah ini juga karena pekerjaan rumah yang kita harus lakukan kita tidak kerjakan? Nah, tapi kan kalau kita baca undang-undang kepolisian, kan jelas tuh fungsinya menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat. Tapi kalau dia berwatak militer, dia cenderung bisa abusive, gitu. Iya. Bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, apakah ini salah satu nih yang Ya. diinginkan oleh Profesor Jimli? Jadi kita menghimpun masukan dari masyarakat, waduh, lebih dari 100 kelompok yang kita dengarkan. Dan itu kami tuangkan dalam 10 buku tebel-tebel. Ya, Jadi semua aspirasi itu kita tulis biar itu jadi catatan sejarah. ya, Bahwa ada problem budaya, ya kan? Kultural di lingkungan kepolisian. oke. Selain masalah struktural, masalah instrumental, instrumen aturan-aturan, ada budaya yang harus direformasi juga. Cuman itu tentu tidak bisa cepat. Makanya kita pasang target paling tidak untuk jangka menengah ini sampai 2029. Ya kan? Itu harus, tapi agenda perbaikan ke dalam itu kan membutuhkan ada landasan undang-undangnya. Ya. Maka undang-undangnya pun kita usulkan supaya direvisi, ya kan, memuat ide-ide baru. Itu nanti akan jadi landasan bagi polisi melakukan reformasi internal. Oke. Yang kami catat sekurang-kurangnya ada 8 per pol yang harus diperbaiki, peraturan Polri. Dan sekitar 24 perkap yang harus direvisi. Oke. Ya, itu. Nah, itu Cukup targetnya. banyak. Banyak sekali. Cukup banyak ya. Tapi ini ya saya tidak ingin mendapatkan bocoran kalau itu tidak boleh dibocorkan. Iya. Dan Dari- ini kita harus lapor dulu sama presiden. Dari Pak Jimli sebagai ketua ya. Tapi kan saya boleh dong mengajukan pertanyaan ya. Bahwa dijawab atau tidak dijawab itu kan soal kedua ya kan. Nah, apakah menurut Profesor Jimli ini saya tanya nih menurut Profesor Jimli loh. Iya. Bukan menurut komisi. Iya. Menurut Profesor Jimli, apakah polisi itu lebih baik di bawah Mendagri, di bawah Menhukam, atau di bawah Presiden? Ini pendapatnya Profesor Jimli pribadi. Iya, bahasa Indonesia itu salah satu kelemahannya itu adalah koordinasi di bawah. Menggunakan kata di bawah. Oke. Jadi ada problem memilih di bawah apa di atas. Semua orang pingin di atas dong. Di atas, iya Nah, dong. kan? Ya kan? Nah, maka ini sebetulnya kan Panglima TNI itu bukan bawahan Menteri Pertahanan. Ya. Dia adalah bawahan Panglima tertinggi. Jadi semuanya lembaga itu kan di bawah presiden semua. Iya, betul. Gitu loh. Jadi tapi karena kita menggunakan istilah di bawah presiden, ya orang TNI bilang, "Loh enak aja dia di bawah presiden, kami di bawah menteri." Ya dua-duanya salah. Tidak begitu. Ini kan koordinasi dan subordinasi.
Nah, tapi itu level teori, Ya. ya kan? Nah, tapi kalau level praktiknya itu, ya ini ribet ini. Karena di internal polisi, salah pahamnya itu sudah terlalu ini. Pokoknya kami nggak mau. Nah, gitu loh. Nah, sampai ngomong di DPR kan, oh udahlah, saya pokoknya menolak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini kami nggak bisa putuskan. Ya. Kita harus konsultasikan dengan presiden. Cuma presidennya terlalu sibuk ini urusan Iran segala macam ini. Nah, saya sudah kirim surat bulan yang lalu, kita udah siap melapor gitu loh. Karena saya dikasih waktu. kebebanan juga ini wartawan nanya melulu kan. Tapi bagaimana, jangan diomongin dulu dong, ya kan? Ada banyak isu yang kami tidak bisa buka, jadi harus disampaikan lebih dulu kepada presiden. Apalagi presiden sengaja ini dibikinnya 10 orang anggota komisi, ya kan? 5 jenderal polisi. Bintang 4, bintang 4 semua. Bintang 4 semua. Sedangkan yang sipil, bintang 4 juga. Saya bercanda, ini kalau Mahfud bintangnya 10 ini, saya bilang. Dia HMI 1 bintang, tapi dia juga NU 9 bintang, jadi 10. Nah, jadi kita itu memang setiap kali rapat itu ya sering berbeda pendapat, dan itu sehat. Ya. Oke, saya nggak tanya soal inilah, soal hasil komisi Pak Jimli, tapi saya ingin bicara mengenai penyiksaan di tubuh kepolisian yang begitu banyak terjadi. Saya ingat ada kasus Vina di Cirebon waktu itu. Itu juga ribut sekali di media. Ada juga penyiksaan di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Nah, apakah ini kan saya ingin kaitkan dengan KUHP yang baru. Karena kan polisi sebagai penyidik utama dalam KUHP. Nah, sekarang juga dia sangat powerful sebagai polisi. Nah, bagaimana Pak Jimli melihat dan menyelesaikan persoalan budaya penyiksaan ini? Ya itulah, ya, reformasi kultural itu sama seriusnya dengan struktural. Oke. Nah, ini tidak bisa cepat-cepat. Karena begini ya, ini kan era medsos bebas. Boleh No jadi, viral, no justice. ya, boleh jadi kasus begini sudah sering, Ya. tapi tidak terungkap, gitu loh. Nah, dengan adanya kebebasan di medsos ini, jadi terbuka semua kan. Nah, jadi tapi kita nggak bisa atasi case by case. Kita harus sistemik gitu. Sambil kita berpikir bahwa tidak semua aparat kepolisian itu jelek. Ya. Itu kan hanya sedikit. Seperti halnya polisi, hakim. Ya. Enggak semuanya kayak siapa namanya tuh? Yang mana tuh? Zarob. Oh. Nah, tidak semua kayak begitu kan? Ya. Tapi itu gambaran umum karena dia menyimpan di rumahnya itu bukan 1T, 2T kata jaksa. 2T. 2T. 2T itu kan tidak Tapi kan yang diumumkan kan nggak sampai 1T, Profesor. Yalah, hampir 1T, tapi kata jaksa, Prof, ini 2T nih, gitu. Nah, kalau itu benar, 2T itu tidak mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, puluhan tahun. Ya. Yang kedua, 2T itu kan uang sisa itu. Hasil pembagian. Jadi, bertahun-tahun dia menjadi bandar kasus itu, ya kan? Mafia peradilan. Itu ada yang kayak gitu. Tapi tidak semuanya. Misal, Del Pedro kemarin diputus oleh pengadilan bebas. Bagus. Nah, itu. Jadi masih ada hakim yang tidak kayak gitu. Ya. Ya kan? Ada lagi. Itu yang ibunya ketemu saya. Yang staf di Sekretariat ASEAN. Bukan aktivis, anak perempuan ini nggak ngerti politik, nggak ikut-ikut gitu loh. Dunia akademik nggak ikut di senat, nggak pernah. Tapi waktu Agustus September Kelabu itu, dia ikut demo. Ketangkep, ya kan? Akhirnya oleh hakim dia diputus bersalah, tapi tidak masuk. Hanya percobaan. Nah, jadi orang tuanya senang sekali. Nah, jadi saya rasa masih ada hakim yang punya nurani.
gitu loh. Walaupun ya uh, Zarop itu tadi Iya, itu iya. bukan juga sendirian juga, banyak. Iya, iya. Nah, hal yang sama di dunia advokat. Saya rasa kita harus benahi secara sistemik semua. APH itu mulai dari polisi, advokat, panitera, Iya. sampai hakim, Semuanya. semuanya. Makanya mesti serius. Ya. Jadi persoalannya sistemik, perbaikannya mesti sistemik, dan ya butuh waktu untuk itu. Nah, tapi memang apa namanya ya, kasus-kasus kekerasan ini tidak mungkin ditangani kalau tidak ada kontrol pengawasan, apakah itu internal, apakah itu eksternal yang sangat efektif gitu. Ya, Dan ini kegagalannya menurut Profesor Jimli. salah Tidak satu. ada sama. Ya karena kalau sistemik kan bukan hanya ngomong soal pengawasan, tapi ngomong soal rekrutmen, ngomong soal remunerasi, ngomong soal ya compliance dan sebagainya, governance-nya. Tapi ya itu yang nggak jalan menurut Profesor Jimli. Nah ini salah satu contoh yang lain tuh Profesor Jimli. Polisi dan narkotika. Waduh, ini luar biasa nih. Luar biasa itu. Kalau ingat Irjen Pol Teddy Minahasa, itu bandar itu. Bandar narkoba kalau begitu, ya kan? Ya memang sudah dihukum, tapi menurut saya ini kejadian di mana-mana, Pak Jimli. Kemarin di NTT juga begitu gitu. Nah, ini juga bagian dari persoalan yang sistemik, Pak Jimli. Sangat. Jadi tidak mungkin ditangani secara piecemeal, Nggak bisa. secara parsial, nggak mungkin. Nah, kalau di Komisi Percepatan Reformasi Polri, bagaimana reaksi teman-teman? Ya sama, jadi ini perlu ada kesungguhan dan tentu ya kan tidak semuanya dengan instrumen aturan yang harus Ya. kita perkenalkan, undang-undang baru, PP dan sebagainya. Tapi ke dalam itu harus ada leadership yang sungguh-sungguh melakukan pembersihan. Nah, untuk itu saya rasa ya perlu ada pergantian pada waktunya. Cuma ini kan harus tunggu momentumnya. Ya. Jadi begitu undang-undang jadi, PP apa itu kan. Nah, Kapolri pun kan harus berubah, tidak bisa seumur hidup kan. Nah, tapi ini harus dipersiapkan Ya. secara sistemik. Jadi saya sih optimis bahwa akan ada perbaikan pada waktunya ke dalam. Ke dalam. Makanya tadi saya bilang minimal ada 8 perkop, perpol, 24 perkap diperbaiki semua, termasuk soal rekrutmen, soal pendidikan, Ya. bahkan juga soal Promosi, anggaran. mutasi. Anggaran hanya boleh 3 macam, APBN, APBD atau ya kan hibah menurut peraturan perundang-undangan. Di luar itu nggak boleh. Nah gitu loh. Nah jadi hal-hal seperti ini tidak mudah, Ya. ya tidak mudah, tidak bisa piecemeal itu tadi. Tidak bisa piecemeal. Tapi Ya. bahkan bukan hanya polisi, Yang lain juga. lain-lain ini Ya, polisinya baik misalnya kan, advokatnya Jaksanya tidak enggak, baik. jaksanya enggak baik, atau hakimnya, ujungnya kan di putusan hakim. Ya, ya, ya. Nah hakimnya juga, ya, kalau banyak yang kayak Zarop itu, lah bagaimana Pak? Ya kan? ya, Nah jadi dibutuhkan kesungguhan dari kepala negara untuk melakukan pembenahan. Tidak cukup misalnya naikkan gajinya 28% atau berapa persen, 280%. Nggak cukup. Ini sudah bolak-balik. 2012 dulu, pertama kali ada demo hakim di sepanjang sejarah umat manusia, rasanya belum pernah ada catatan hakim demo. Ya, ya. 2012 waktu zaman SBY, kebetulan banyak mahasiswa saya yang ikut demo itu. Datang sama saya, lalu saya ajak ke Menpan. Nah di Menpan diskusi, kesimpulannya udah begini aja Pak, dibikin PP tentang pejabat hakim sebagai pejabat negara, supaya dia dapat tunjangan kehormatan sebagai pejabat negara. Nah 2012 alhamdulillah selesai itu naik penghasilannya. Tapi sampai 2024 ternyata angkanya nggak berubah, begitu aja. Demo lagi, maka dinaikkan lagi. Jadi, tapi tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi gaji naik itu
tidak otomatis menyelesaikan Ya, betul. sistemik permasalahan yang ada. Betul. Ya memang, jadi kalau begitu sih perlu ada Komisi Percepatan Reformasi Kejaksaan Ya, atau bila Komisi perlu Percepatan Reformasi Advokat. reformasi hukum lah gitu loh. Nggak, ini serius loh nih. Karena kalau kita lihat polisi pada zaman dulu, Pak Jimli, ingat nggak cerita rekening gendut? Rekening gendut itu mengganggu betul, ya merisaukan kita gitu. Kok bisa tuh ya polisi itu punya rekening gendut seperti itu? Ya. Nah, kemudian kemarin ada fenomena partai coklat ketika Pilpres. Nah, ini kan juga bukan tempatnya polisi di situ. Polisi itu ya kalau undang-undang kepolisian jelas menjaga ketertiban, menegakkan hukum dan melakukan pengayoman. Tapi ikut terjun langsung, ikut Parco, punya rekening gendut. Parco itu baru ada muncul itu sebagai isu ya di periode keduanya Pak Jokowi. Ya, yang dulu nggak ya. Periode pertama belum, periode kedua. Nah itu yang tadi saya bilang. Kegagalan sistemik itu. Iya, jadi kalau polisi, ya kan, dia bolak-balik bersama dengan presiden. Tatkala pemilihan untuk periode kedua, ya kan, maka akan muncul citra Ya. bahwa waduh dia jadi kaki tangannya presiden sebagai peserta pemilu, gitu. Maka jangan terlalu mengidealkan bahwa ini di bawah presiden atau di bawah bukan begitu gitu loh. Ya. Ini harus cabang tersendiri, Ya. independen. Gitu. Independen. Nah itu yang saya bilang. Oke. Sehingga istilah parcok itu nggak perlu ada. Apalagi periode terakhir kemarin, Ya. Pak Jokowi tidak perlu ikut cawe-cawe. Semua orang udah tahu bahwa anaknya jadi cawapres, gitu loh, ya kan? Tapi itu menambah keyakinan publik bahwa parcok bekerja. Nah, gitu loh. Nah, untuk mencegah itu ke depan itu memang positioning polisi itu harus disadari sebagai Iya. cabang kekuasaan sendiri Yang independen. yang mandiri. independen. Ya, jadi pada periode kedua Presiden Jokowi, polisi ya mengalami degradasi, ya, kerusakan, ya, yang menurut saya tidak perlu terjadi kalau sistemnya berjalan dengan baik, dan itu yang akan diperbaiki oleh komisi Dan ini. tidak perlu menyalahkan orang per orang juga. Iya. Karena begini, budaya kita ini feodal sekali. Ya. Jadi sesudah 80 tahun Indonesia merdeka, feodalisme, budaya kerajaan itu malah menguat. Ya. Itu tercermin di dinasti politik di setiap partai, setiap ormas gitu loh ya. Nah, jadi budaya kita masih sangat feodal. Ya. Institusi politik belum kuat melembaga. Ya. Maka siapa yang berada dalam kekuasaan, dia nggak perlu cawe-cawe. Senyum-senyum aja ikut semua tuh. Ya. Sampai ke tingkat kelurahan gitu loh. Oke. Tadi Pak Jimli bicara mengenai Kapolri. Ya. Nah, bagaimana posisi Kapolri, ya? Dan apa saja sebetulnya kualifikasi yang diperlukan untuk Kapolri? Ini janjinya nggak banyak-banyak nanya polisi. Jangan banyak-banyak. Itu nanti biar nggak kita boleh ya? lapor dulu. Itu Kita lapor dulu sama nanti aja presiden. ya. Oke. Di kayak wartawan juga ini mancing-mancing. Ya, tapi Pak Jimli optimis bisa kita melakukan Insya reformasi Allah polisi kita ini. ada Oke. perbaikan. Ya, tadi kita nunggu yang 8 poin tadi yang mesti diubah peraturan Itu antara lain. antara lain. Oke. Masih banyak lagi. Ya. Kalau undang-undang kepolisian kita mesti Iya revisi itu harus sekaligus. harus Oke. termasuk fungsi pengawasan eksternal harus kita perkuat. Oke, saya kasih kita cukup banyak ya bicara dengan Pak Jimli ya. Saya takut kalau saya semakin lama, semakin banyak yang saya mau tanyakan, mau ungkit dari Pak Jimli. Ya, coba soal lain aja, jangan soal polisi. Biar Tapi ini ya- bab 2. Tapi nanti kita undang lagi Pak Jimli ya. Tapi terima kasih Pak Jimli ya. Oke. Untuk kuliah hukum tata negara yang luar biasa pada kesempatan ini. Kita belajar banyak ya. Dan saya senangnya Pak Jimli kan tidak meledak-ledak ya. Ada tuh ya profesor yang meledak-ledak ya kan, meluap-luap, tapi Pak Jimli dengan sangat tenang, dengan sangat kalem ya bicara mengenai reformasi, tapi intinya dan substansinya luar biasa gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya ingin menutup acara ini Pak Jimli dengan membaca sebuah pantun. Nah, boleh juga ini. Di tengah angin pagi yang bernyanyi,
ada datang kereta api. Terima kasih Profesor Jimli As-Siddiqui telah menjadi tamu kami. Wah, mantap. Demikianlah bincang-bincang kita. Sampai ketemu lagi di Quo Vadis Indonesia. Saya Todung Mulya Lubis. Riset. Oke, makasih. Oke, sir. Makasih. See you. Thank you. Thank you.